Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani muda kreatif, kembali kita memperlihatkan satu video, semoga menginspirasi untuk kita semua dimanapun kita berada. Jadi yang akan kami sampaikan melalui video ini yaitu membuat tanaman lada rimbun. Setiap ruas itu memiliki cabang produktif seperti yang ada dalam video ini. Seperti ini yang kami lakukan untuk membuat tanaman lada kita ini dari semua ruas itu terpenuhi dengan cabang produktif seperti ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan dalam tips kali ini yaitu lakukan seperti ini. Nah, sebenarnya ini kita sudah lakukan pemangkasan. Nah, pemangkasan ini kita lakukan karena di ruas yang sebelah sini, di ruas selanjutnya ini, itu tidak ada lagi cabang produktif yang muncul. Makanya solusi yang kita tawarkan untuk sahabat tani muda kreatif sekalian, ketika misalnya kita mampu menguasai lada kita, kebun kita, pantau terus perkembangan dari pucuk ini. Nah, ketika misalnya muncul tunas baru yang kemudian nanti mengeluarkan cabang, ya paling untung ketika misalnya kita mendapatkan 3 cabang seperti ini, 4 cabang misalnya. Kalau yang rata-rata itu 3. Kalau lada atau merica kita yang baru itu masih 1 cabang produktifnya. Saya perlihatkan salah satu contohnya. Nah, ini yang saya maksud. Cabang produktif pertama yang keluar itu hanya 1 cabang. Jadi kita menunggu tunas baru ini muncul, kemudian akan keluar cabang minimal 2, bahkan sampai 3. Nah, tapi tidak semua seperti ini. Ada juga yang langsung 2. Kita lihat contohnya. Nah, ini langsung 2. 1, 2. Nah, pertanyaannya, kenapa saya tidak potong di bagian sini? Nah, jawaban sederhana saya yaitu saya melihat di batang lada ini ada beberapa pohon, 3 calon batang utama. Makanya saya lakukan ini karena saya berpikir bahwa kekosongan ini akan ditutupi oleh cabang produktif dari sini atau dari sini. Jadi mari berkreatif bersama-sama. Kita kembali di topik awal. Jadi sahabat tani muda kreatif sekalian, di sini saya akan memperlihatkan di sini itu ruas yang kosong. Nah, sekalipun misalnya ini ruas kosong, maka seperti yang saya bilang sebelumnya akan tertutupi dengan cabang yang lain. Nah, lihat, akan tertutupi oleh ini. Sekalipun di batang utama yang satu ini ruasnya kosong. Nah, kenapa misalnya saya lakukan seperti yang saya bilang tadi, melakukan pemotongan pucuk di sini? Karena saya ingin fokus di cabang produktif ini. Karena di ketinggian ini cabang produktif ketika misalnya dia panjang keluar itu tidak dekat dengan tanah. Beda halnya dengan ini. Ini ke depan kemungkinan besar dia akan rapat ke tanah ketika ini sudah panjang. Nah, hasil yang kita dapatkan biasanya seperti yang saya pernah lakukan di kebun saya sebelumnya. Ketika hal ini rutin kita lakukan, maka cabang ini bisa mencapai
lebih dari 50 cm. Ketika rutin kita lakukan pemotongan pucuk, pada saat tunas baru keluar, lantas tidak ada lagi cabang produktif. Itu yang kita potong, makanya menghasilkan ranting yang cukup panjang. Nah, contoh ini. Dasarnya bibit yang kita lakukan penyambungan itu ini. Ini bukti bahwa ini adalah daun terakhir pada saat kita lakukan penyambungan. Dan apa yang terjadi ketika misalnya kita rutin melakukan penyambungan? Nah, ini sudah 3 daun baru. Sudah 3 daun baru yang muncul. Nah, contoh seperti ini. Kalau yang ini sudah, maaf, ini sudah 4. Kalau ini masih 3 menuju 4. Nah, dasar dari penyambungan di sini. Nah, kenapa misalnya ini terjadi? Karena kita rutin melakukan pemotongan sini. Nah, kemudian naik lagi. Kita lakukan lagi pemotongan di bagian ini. Nah, ternyata pada saat kami lakukan pemotongan di sini, yang keluar hanya 1 tunas cabang produktif. Makanya alternatif yang kami lakukan yaitu memotong kembali, merangsang agar ini mengeluarkan tunas baru. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Sekian, semoga bermanfaat bagi sahabat dan muda kreatif sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.